Oke, baiklah saya perkenalkan diri saya. Nama saya Robertus Tondang dari kelas 11 NIA 3. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu sebagai tugas saya mencari media pembelajaran berupa makromedia flash tentang materi elastisitas dan hukum Hooke. Pilih animasi sebagai bahan media pembelajaran saya dan mengirimkan linknya ke Google Classroom. Baiklah, saya mulai dari awal. Yang pertama, materi babnya itu elastisitas. Nah, apa itu sebenarnya elastisitas? Elastisitas adalah sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Persamaan dalam elastisitas ada 4. Yang pertama saya jelaskan, yaitu tegangan. Tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Persamaan tegangan yaitu sigma atau tegangan sama dengan F dibagi A, di mana sigma atau tegangan satuannya Newton per meter persegi. F sama dengan gaya, satuannya Newton. A sama dengan luas penampang, satuannya meter persegi. Kemudian regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan, atau biasanya disebut hasil dari tegangan. Next, persamaan dari regangan yaitu E sama dengan delta L dibagi L0, yang dimana E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang benda, satuannya meter, dan L0 adalah panjang benda mula-mula, satuannya meter. Kemudian yang ketiga itu modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus yang adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Persamaan modulus yang atau modulus elastisitas yaitu yang sama dengan tegangan tarik dibagi regangan tarik, dan disubstitusikan menjadi yang sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Keterangannya, F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. A adalah luas penampang benda, satuannya meter persegi. L0 adalah panjang awal benda, satuannya meter. Delta L adalah pertambahan panjang benda, satuannya meter. Dan yang terakhir, yang adalah modulus yang atau elastisitas, satuannya Newton per meter persegi.
Berikut ini nilai umum modulus yang beberapa bahan. Bahan yang pertama, tungsten. Modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 35 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang kedua yaitu baja dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 20 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang ketiga tembaga dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 11 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang keempat kuningan dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 9,1 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang kelima aluminium dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 7,0 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang keenam yaitu kuarsa dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi dengan satuan Newton per meter persegi yaitu 6,5 kurang 7,8 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang ketujuh yaitu permata dengan modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi yaitu 5,6 dikali 10 pangkat 10. Bahan yang kedelapan air. Bahan yang kesembilan raksa, modulus yang tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal dari tegangan-regangan dan modulus yang bahan. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm sepanjang 60 cm digantungi beban bermassa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan yang terakhir adalah modulus yang bahan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama ditulis terlebih dahulu, diketahui dari soalnya. Yang pertama itu D sama dengan 1,4 mm, R sama dengan 0,7 mm atau sama dengan 7 dikali 10 kurang 4 meter. M sama dengan 100 gram atau sama dengan 0,1 kilogram. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. L0 sama dengan 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Delta L sama dengan 0,3 mm atau sama dengan 3 kali 10 kurang 4 mm. Yang ditanya dari soal tersebut adalah yang pertama tegangan dengan simbol sigma kecil, yang kedua E atau regangan, yang ketiga yang atau modulus elastisitas bahan. Jawab. Yang pertama tadi itu tegangan, dimasukkan rumusnya yaitu F dibagi A disubstitusikan menjadi mg per PR kuadrat.
masukkan nilainya, dan hasilnya sama dengan 6,36 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Itulah tegangan kawat dari soal. Kemudian regangannya yaitu delta 0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 4 meter dibagi 0,6 meter, dan hasilnya yaitu 5,10 pangkat negatif 4. Itulah regangan kawat. Dan yang terakhir modulus yang, masukkan rumusnya yaitu tegangan dibagi regangan, dan hasilnya modulus yang kawat yaitu 1,272 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Yang keempat, batas elastisitas. Elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Yang pertama, apabila gaya yang diberikan kurang dari batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Yang kedua, akan tetapi apabila gaya yang diberikan lebih dari batas elastisitas benda tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gaya tersebut dihilangkan, ataupun benda secara permanen berubah bentuk. Ini merupakan grafik tegangan terhadap regangan. Dari titik 0 garis lurus ke titik A, ini merupakan batas hukum Hooke. Dan garis lurus ini ke atas disebut sebagai deformasi elastis. Garis lurus titik B disebut batas elastis. Kemudian di antara titik B dan C, apabila tegangan dihilangkan pada deformasi elastis atau daerah D, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Di atas titik tekuk atau titik C, benda akan mengalami pertambahan panjang yang besar hanya dengan sedikit. Kemudian titik E disebut sebagai titik patah, dan vertikalnya regangan, kemudian horizontalnya adalah tegangan. Next, penjelasan sebelumnya yaitu tegangan paling besar dapat diberikan pada benda sebelum patah atau disebut dengan tegangan maksimum. Tegangan maksimum ini berada pada titik E atau titik patah. Kemudian subbab yang kedua yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya dengan simpangan benda, tetapi arahnya berlawanan. Berikut ini ilustrasi dari suatu pegas. Yang pertama, sebuah pegas diberikan gaya sebesar F ke arah kanan dan gaya pemulih atau Fp-nya ke arah kiri, berlawanan dengan gaya yang diberikan. Pertambahan panjang ini disebut dengan
delta X yang ini. Kemudian yang kedua, sebuah pegas dari keadaan netral didorong sebesar F ke arah kiri dan gaya pemulihnya ke arah kanan sebesar Fp. Jaraknya ini perbedaannya disebut juga sebagai delta X. Kemudian yang ketiga ilustrasinya, sebuah pegas gambar dengan massa atau diberi beban dalam kondisi normal atau netral seperti yang nomor 2. Berikut ini contoh soalnya. Pegas memiliki panjang 50 cm saat digantung vertikal. Pada saat diberi beban sebesar 30 N, pegas bertambah panjang menjadi 55 cm. Berapakah konstanta pegas dan panjang pegas ketika ditarik gaya sebesar 45 N? Berikut ini cara penyelesaiannya. Yang pertama diketahui, ditulis X0 50 cm atau 0,5 meter, X1, F1, F2, dan yang ditanya konstanta pegas dan X2 atau delta X. Berikut penjawabnya. Jadi hasil konstanta sebuah pegas itu adalah 60 Newton per meter setelah dimasukkan rumus dan nilainya, dan kemudian hasil delta X nya panjang pegas yaitu 57,5 cm. Kemudian berikutnya energi potensial elastis atau pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke posisi semula. Berdasarkan hukum Hooke, besarnya gaya pemulih sebanding dengan simpangan benda. Ini merupakan sebuah gambar energi potensial. Ini delta X dan ini F. F sama dengan konstanta dikali delta X. Persamaan energi potensial pegas yaitu energi potensial sama dengan setengah F dikali delta X. Setelah itu disubstitusikan menjadi setengah konstanta dikali delta X kuadrat. Nah, keterangan dari gambar tersebut yaitu EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. F sama adalah gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan Newton. K adalah tetapan gas, tetapan pegas atau konstanta dengan satuan Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Contoh soalnya, di bawah ini ditampilkan grafik gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas dalam suatu percobaan. Nah, sudah diketahui pertambahan panjang yaitu cm dan gayanya juga sudah diketahui. Dan yang ditanya, yang pertama konstanta pegas atau tetapan pegas, dan yang kedua energi potensial pegas di titik B. Ini titik B. Nah, berikut ini penyelesaiannya. Diketahui FA sama dengan 8N, delta XA sama dengan 4 cm atau 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. FB sama dengan 12N. Nah, yang ditanya itu
konstanta dan energi potensial di titik B. Jawab konstanta rumusnya FA dibagi delta X A dan hasilnya 200 Newton per meter. Bagian B demikian rupa dimasukkan rumusnya, setelah itu nilainya dan hasilnya 0,36 Joule. Berikutnya tetapan gaya benda elastis. Tetapan gaya konstanta adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda-benda elastis jika diberi gaya atau tegangan yang tidak melampaui batas hukum Hooke. Persamaannya yaitu konstanta sama dengan modulus yang dikali luas penampang dibagi L0 atau panjang awal benda. Contoh soal, kawat baja sepanjang 40 meter dan luas penampang 0,2 cm persegi digunakan untuk menahan salah satu sisi jembatan. Jika modulus yang baja 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi, hitunglah tetapan gaya batang gaya. Penyelesaian diketahui A, Y atau yang L0 dan ditanya konstanta atau tetapan tegas. Hasilnya konstantanya adalah 1,0 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, sudah jelas itu. Oke, kita masuk materi berikutnya yaitu susunan pegas. Ini ada 2 rangkaian susunan pegas seri, yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K seri ditambah 1 dibagi K2 plus bla 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 plus 1 dibagi KN. Susunan pegas paralel K paralel sama dengan K1 plus K2 plus bla 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 KN. Kemudian contoh soalnya, 5 buah pegas identik dengan konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter disusun seperti gambar di samping ini dan diberi beban sebesar 30 N. Sudah jelas di sini ada bebannya 30 N. Kemudian kita disuruh untuk menentukan konstanta pegas gabungan dari kedua rangkaian berikut ini. Lalu pertambahan panjang sistem pegas. Nah, penyelesaiannya berikut ini. Diketahui F konstanta pegas sama dengan W sama dengan 30 N. Konstanta pegasnya sama dengan 200 Newton per meter. Yang ditanya adalah konstanta pegas gabungan, kemudian pertambahan panjang sistem pegas atau yang disebut delta X. Jawab A, yaitu K P1 sama dengan K plus K plus K sama dengan 3K sama dengan 3 dikali 200 Newton per meter sama dengan 600 Newton per meter. Kp2 sama dengan K plus K sama dengan 2K sama dengan 2 dikali 200 Newton per meter sama dengan 400 Newton per meter. Nah, hasil totalnya 1K per total sama dengan 1 dibagi Kp1 plus 1 dibagi Kp2 sama dengan, masukkan nilainya, setelah itu dijumlah dan hasilnya
konstanta pegas secara keseluruhan yaitu totalnya 240 Newton per meter. Nah, sebagai penutupnya, apabila ada kekurangan dari penjelasan tugas saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.